Dia tidak bersalah. Saya yang akan ganti rugi. Hadirin semua, perkenalkan. Dia adalah tunang aku. Bayangkan seorang gadis sederhana yang setiap hari hanya membersihkan lantai kantor, tiba-tiba harus berdiri di panggung mewah sebagai tunangan seorang direktur kaya raya. Semua bermula dari satu bantuan kecil, yang berubah menjadi kesepakatan besar, lalu menjelma perasaan yang tak bisa dikendalikan. Namun saat kebohongan itu hampir terbongkar, dan semua mata tertuju pada mereka berdua, ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah pagi yang tampak biasa namun diam-diam menyimpan luka bagi seorang gadis bernama Nara. Jam dinding kantor baru menunjukkan pukul 7 ketika Nara mendorong troli kebersihannya menyusuri lorong lantai 2. Seragam abu-abunya tampak lusuh. Tangannya dingin karena sisa air pel. Namun wajahnya tetap menunduk sopan setiap kali berpapasan dengan karyawan lain. Ia sudah terbiasa dianggap tak terlihat. Baginya, selama bisa bekerja jujur dan membawa pulang upah untuk ibunya yang sakit, itu sudah cukup. Namun pagi itu berbeda. Suara bentakan mendadak memecah kesunyian. Seorang staf wanita berdiri di depan ruang rapat dengan wajah merah padam, tangannya menunjuk lurus ke arah Nara. Di lantai, sebuah kotak kaca pecah berserakan, isinya botol serum kecantikan edisi terbatas yang nilainya puluhan juta rupiah. Ini ulah kamu, kan? Nara terdiam. Napasnya tercekat. Ia yakin tidak pernah menyentuh meja itu. Ia bahkan belum masuk ke ruang rapat. Tapi semua mata sudah memandangnya seolah ia pelaku kejahatan besar. Beberapa karyawan berbisik, sebagian lain memandang dengan jijik. Saya tidak melakukan itu, Mbak. Saya belum masuk ke ruangan. Pembelaan Nara terdengar kecil, tenggelam oleh suara tuduhan yang semakin keras. Atasan bagian operasional datang, wajahnya dingin tanpa empati. Tanpa memeriksa lebih jauh, ia menyimpulkan bahwa kesalahan pasti berasal dari petugas kebersihan. Aturan perusahaan jelas. Siapapun yang merusak aset, wajib mengganti. Angka ganti rugi disebutkan. Lutut Nara melemas. Jumlah itu setara dengan penghasilannya selama bertahun-tahun. Wajah ibunya terlintas di benaknya. Obat yang belum terbeli. Tagihan rumah sakit yang terus menumpuk. Air mata menetes tanpa izin. Ia meminta waktu. Memohon agar diperiksa ulang. Tapi tak ada yang mau mendengar. Dalam dunia yang dipenuhi jas mahal dan sepatu mengilap, suara gadis Ob tak punya nilai. Dari balik dinding kaca lantai atas, seorang pria berdiri memandangi kerumunan itu. Jas hitamnya rapi, sorot matanya tajam dan tenang. Arga, direktur utama perusahaan, baru saja tiba untuk rapat penting. Namun langkahnya terhenti saat melihat satu sosok yang berusaha bertahan di tengah hujan tuduhan. Ia memperhatikan detail yang orang lain abaikan. Cara Nara menggenggam kain seragamnya. Tatapan takut yang bercampur kejujuran. Pecahan kaca yang letaknya tak masuk akal jika disebabkan oleh troli pel. Tanpa berkata apa-apa, Arga menekan tombol interkom dan memanggil manajer lantai. Suaranya datar, tapi mengandung tekanan yang tak bisa diabaikan. Bawa semua orang ke ruang rapat sekarang. Di lantai bawah, Nara belum tahu bahwa hidupnya akan berubah. Ia masih berdiri dengan kepala tertunduk, menunggu hukuman yang terasa terlalu berat untuk kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Pintu ruang rapat terbuka lebar. Satu persatu orang dipanggil masuk, termasuk Nara yang tangannya gemetar saat melangkah. Ruangan itu dingin, berkilau oleh meja panjang dan kursi kulit mahal. Di ujung meja, Arga sudah duduk tenang. Kedua tangannya saling bertaut, sorot matanya menyapu ruangan tanpa ekspresi. Tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Manajer operasional mulai menjelaskan kejadian dengan nada terburu-buru, seolah ingin segera menutup kasus. Ia menunjuk Nara sebagai penyebab utama, menyebut kelalaian dan ketidakhati-hatian tanpa bukti yang jelas. Nara ingin membela diri, tetapi suaranya tercekat. Setiap kata terasa sia-sia di hadapan orang-orang berjabatan tinggi. Arga mengangkat tangannya perlahan. Ruangan langsung sunyi. Apakah ada rekaman kamera?
Pertanyaan itu sederhana, namun membuat manajer terdiam. Kamera di lorong dan ruang rapat jarang diperiksa kecuali ada insiden besar. Dengan wajah pucat, seorang staf keamanan dipanggil dan diminta memutar rekaman pagi itu. Layar menampilkan potongan kejadian yang membuat semua orang terdiam. Kotak kaca jatuh bukan karena troli, melainkan tersenggol oleh lengan seorang staf pemasaran yang tergesa keluar ruangan sambil menerima telepon. Ia sempat menoleh, ragu, lalu pergi begitu saja. Nara menutup mulutnya menahan isak. Kebenaran akhirnya terlihat. Namun rasa malu dan takut sudah terlanjur merobek harga dirinya. Manajer operasional menelan ludah. Staf pemasaran itu menunduk. Wajahnya pucat. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Arga berdiri. Langkahnya tenang. Suaranya rendah namun tegas. Ia memerintahkan agar Nara dibebaskan dari segala tuduhan, sementara staf yang bersalah menerima sanksi. Tidak ada amarah berlebihan. Hanya keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Namun Arga belum selesai. Ia menoleh ke arah Nara. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Tatapan Arga tidak menghakimi, justru penuh penilaian yang dalam. Nara merasa dirinya begitu kecil di hadapan pria itu. Tetapi anehnya ia juga merasa dilihat sebagai manusia. Kamu boleh kembali bekerja. Hari ini, pulang lebih awal. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Nara terasa seperti pintu yang dibuka dari kegelapan. Ia membungkuk berulang kali. Suaranya bergetar saat mengucapkan terima kasih. Arga hanya mengangguk singkat. Saat ruangan kembali kosong, Arga berdiri sendirian di balik kaca. Ia menatap ke bawah, ke arah lantai tempat Nara menghilang di balik pintu lift. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Bukan rasa kasihan, melainkan perasaan ganjil yang jarang ia rasakan. Ia menekan interkom sekali lagi. Cari tahu latar belakang gadis itu. Di lorong kantor, Nara melangkah pelan dengan dada sesak oleh campuran lega dan takut. Ia tidak tahu bahwa bantuan hari ini bukan sekadar pembelaan. Tanpa disadarinya, satu keputusan dari pria dingin di balik kaca telah mengikat hidup mereka pada jalan yang sama. Nara benar-benar pulang lebih awal hari itu. Bukan karena bahagia, melainkan karena tubuhnya gemetar menahan emosi yang sejak pagi ia pendam. Di halte bus, ia duduk memeluk tas lusuhnya, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Ia selamat dari tuduhan, tetapi luka di hatinya belum sembuh. Rasa malu, takut, dan tidak berharga masih menempel kuat. Malamnya, hujan turun deras. Nara tiba di rumah kontrakan sempitnya dengan langkah lelah. Ibunya terbaring lemah. Selang infus menggantung di sisi ranjang. Senyum tipis sang ibu menyambutnya, seolah ingin meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Nara hanya mengangguk, menyembunyikan tangisnya. Keesokan paginya, Nara kembali bekerja seperti biasa. Ia membersihkan lantai lobi dengan kepala tertunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Namun suasana kantor terasa berbeda. Beberapa karyawan menatapnya canggung, sebagian lain menghindar. Nama Nara telah menjadi bisik-bisik yang tak diucapkan. Saat jam istirahat, seorang staf administrasi menghampirinya. Wajahnya ragu, suaranya diturunkan. Nara, kamu dipanggil ke bagian keuangan. Dada Nara langsung sesak. Ingatan kemarin kembali menyerbu. Ia berjalan dengan langkah berat, membayangkan kemungkinan terburuk. Di ruang keuangan, seorang petugas menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ini hak kamu. Nara membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada uang tunai dalam jumlah yang tak pernah ia pegang seumur hidup. Lebih dari cukup untuk membayar obat ibunya selama berbulan-bulan. Ini salah, Pak. Saya tidak berhak menerima ini. Petugas itu menggeleng. Itu perintah langsung dari direktur utama. Kompensasi atas kejadian kemarin. Nama itu kembali menghantam dada Nara. Arga. Pria yang bahkan belum sempat ia ucapkan terima kasih dengan layak. Nara keluar ruangan dengan kepala pusing. Di sudut koridor, ia berhenti. Hatinya berontak. Bantuan ini terlalu besar. Ia tidak ingin menjadi orang yang berhutang pada dunia yang tidak pernah ramah padanya. Dengan tekad yang terkumpul dari sisa keberaniannya, Nara naik ke lantai atas. Pintu besar bertuliskan direktur utama berdiri angkuh di hadapannya. Setelah menarik napas panjang, ia mengetuk. Mas. Suara itu dingin, tenang, dan membuat langkah Nara ragu.
Arga duduk di balik meja kerjanya, menandatangani berkas tanpa menoleh. Nara berdiri kaku, menggenggam amplop itu erat-erat. Saya mau mengembalikan ini, Pak. Arga akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya jatuh pada amplop di tangan Nara, lalu naik ke wajah gadis itu. Ia melihat mata yang merah, bibir yang bergetar, dan keberanian rapuh yang jarang ia temui. Kamu tidak berhutang apa-apa. Nada Arga datar, seolah ini bukan masalah besar. Namun bagi Nara, kalimat itu terasa seperti beban baru. Ia ingin menolak, ingin menjaga harga diri, tetapi kenyataan hidupnya terlalu kejam untuk dihadapi sendirian. Arga menyandarkan punggungnya, mengamati Nara dalam diam. Bantuan ini memang tidak diminta. Namun sejak kemarin, ia tahu satu hal pasti. Gadis sederhana ini akan kembali mengusik hidupnya, lebih dari yang ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan canggung bagi Nara. Ia tetap datang pagi, tetap menyapu dan mengepel lantai. Namun kini setiap langkahnya terasa diawasi. Bukan karena salah, melainkan karena namanya pernah disebut langsung oleh direktur utama. Dunia kantor yang dulu dingin kini berubah menjadi penuh tatapan menilai. Nara memilih diam. Ia bekerja lebih rapi, lebih cepat, seolah ingin menghapus jejak keberadaannya. Setiap kali lift terbuka dan memperlihatkan lantai atas yang mewah, dadanya terasa sesak. Dunia itu terlalu tinggi baginya. Sementara itu, di lantai teratas, Arga bergulat dengan pikirannya sendiri. Berkas-berkas penting tergeletak rapi, namun perhatiannya sering terpecah. Laporan latar belakang Nara sudah ada di tangannya. Ia membaca perlahan. Anak tunggal. Ayah meninggal. Ibu sakit kronis. Pendidikan terhenti karena biaya. Tidak ada hal istimewa. Namun justru kesederhanaan itulah yang mengganggunya. Arga terbiasa dikelilingi orang-orang yang mendekat karena kepentingan. Senyum palsu, pujian berlebihan, dan ambisi tersembunyi. Berbeda dengan Nara yang menunduk bukan untuk mencari belas kasihan, melainkan karena tidak ingin menyusahkan siapapun. Suatu sore, Arga turun ke lobi tanpa pemberitahuan. Jasnya rapi, langkahnya mantap. Nara yang sedang mengepel hampir menabraknya. Ia terkejut, refleks mundur, air pel terciprat ke sepatunya. Maaf, Pak. Maaf. Nara panik. Dunia terasa berhenti. Beberapa karyawan menahan napas, menunggu reaksi sang direktur. Arga menatap sepatunya yang basah, lalu ke wajah Nara yang pucat. Tidak ada kemarahan di matanya. Ia hanya berkata singkat, hati-hati. Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat ruangan terasa berbeda. Nara mengangguk cepat, matanya menunduk lebih dalam. Arga melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan bisik-bisik yang kembali bergaung. Bagi Nara, pertemuan singkat itu menegaskan satu hal. Mereka hidup di dua dunia yang tidak mungkin bersentuhan. Ia hanyalah Ob yang kebetulan terseret ke dalam perhatian seorang direktur. Namun takdir tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Nara menerima panggilan mendadak dari bagian personalia. Kali ini bukan teguran, melainkan penugasan. Ia diminta membantu membersihkan ruang persiapan acara besar perusahaan. Acara launching produk kecantikan yang akan dihadiri investor penting. Saat Nara memasuki ruang itu, ia melihat Arga berdiri di tengah tim manajemen. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini lebih lama. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Arga tahu tekanan yang ia hadapi semakin besar. Investor mulai mencampuri urusan pribadinya. Citra perusahaan dipertaruhkan. Dan entah mengapa, di tengah semua kekacauan itu, pikirannya justru tertuju pada satu nama. Nar. Di sudut ruangan, Nara menunduk sambil bekerja. Tidak tahu bahwa jarak di antara mereka perlahan menipis. Dua dunia yang seharusnya terpisah, mulai ditarik mendekat oleh kebutuhan, tekanan, dan keputusan yang belum terucap. Ruang rapat utama dipenuhi suara tegang. Proyektor menyala, menampilkan hitung mundur menuju hari peluncuran produk kecantikan terbaru perusahaan. Arga duduk di ujung meja. Wajahnya tenang namun rahangnya mengeras. Satu persatu investor menyampaikan tuntutan, bukan hanya soal kualitas produk, tetapi juga soal citra pemimpin perusahaan. Seorang investor senior bersandar sambil tersenyum tipis. Ia berbicara pelan, namun setiap katanya seperti menekan dada Arga. Pasar ingin melihat stabilitas.
Direktur muda, sukses, dan berkeluarga selalu lebih dipercaya. Apalagi untuk produk kecantikan. Konsumen butuh figur yang terlihat utuh. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada yang menyebut kata lajang, namun semua tahu arah pembicaraan. Arga menautkan jarinya, menahan respons emosional yang jarang ia rasakan. Selama ini, prestasi dan angka selalu cukup. Tapi kali ini, hidup pribadinya dijadikan alat tawar. Kami butuh jaminan, lanjut investor itu. Bukan janji, tapi tampilan nyata. Rapat berakhir tanpa solusi. Arga keluar ruangan dengan langkah cepat. Di kepalanya, strategi bisnis bercampur dengan rasa kesal. Ia tidak pernah merencanakan hidup berdasarkan tuntutan orang lain. Namun proyek ini terlalu besar untuk gagal. Ribuan karyawan bergantung pada keberhasilannya. Di lantai bawah, Nara sedang membersihkan ruang persiapan acara. Ia mendengar sepintas percakapan para staf tentang tekanan investor. Nama direktur utama disebut-sebut dengan nada cemas. Nara tidak mengerti detailnya, tapi ia bisa merasakan beban yang menggantung di udara. Saat ia membuang sampah ke ruang belakang, Arga berdiri di sana, sendirian. Jasnya sudah dilepas, dasinya sedikit longgar. Ia tampak berbeda. Bukan direktur yang dingin, melainkan pria yang sedang dihimpit tanggung jawab. Nara refleks berhenti. Ingin mundur. Namun Arga sudah menoleh. Suara itu membuat jantung Nara berdegup. Ia menunduk, menjawab pelan, "Iya, Pak." Arga menatapnya beberapa detik, seolah menimbang sesuatu yang berat. Tatapan itu membuat Nara gelisah. Ia merasa seperti sedang diuji, tanpa tahu soal apa. "Kamu sudah lama bekerja di sini." Nara mengangguk. 3 tahun, Pak." Arga menarik napas dalam. Di benaknya, potongan tuntutan investor, citra perusahaan, dan wajah Nara yang polos bercampur menjadi satu. Sebuah ide yang seharusnya tak terpikirkan, justru muncul semakin jelas. "Kamu tidak perlu jawab sekarang," katanya pelan. "Tapi mungkin aku akan butuh bantuanmu." Nara mengangkat kepala, kaget. "Bantuan apa, Pak?" Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah panggung yang sedang dipersiapkan. Lampu-lampu besar, banner megah, dan kursi tamu kehormatan. "Sesuatu yang tidak ada di kontrak kerjamu." Kalimat itu membuat dada Nara mengencang. Ia belum tahu apa yang akan diminta. Namun satu hal pasti, sejak saat itu, hidupnya tak lagi berjalan di jalur yang sederhana. Tekanan peluncuran produk telah membuka pintu menuju permintaan yang akan mengubah segalanya. Nara tidak bisa tidur malam itu. Kalimat Arga terus berputar di kepalanya. Bantuan seperti apa yang tidak ada di kontrak kerja? Setiap kemungkinan terasa menakutkan. Ia hanyalah tak punya kuasa untuk menolak perintah atasan, apalagi seorang direktur utama. Keesokan harinya, panggilan resmi datang. Nara diminta menghadap ke ruang direktur pada jam makan siang. Tangannya dingin saat lift naik perlahan. Setiap lantai terasa seperti hitungan menuju sesuatu yang tak ia pahami. Arga sudah menunggu. Ruangannya luas, dinding kaca menghadap kota. Tidak ada orang lain. Nara berdiri kaku di depan meja, menunggu kata pertama. "Aku akan langsung ke intinya." Nada Arga datar, tanpa basa-basi. Ia menatap Nara, seolah memastikan gadis itu cukup kuat untuk mendengar apa yang akan ia ucapkan. "Perusahaan ini akan meluncurkan produk besar. Investor butuh citra stabilitas. Mereka ingin melihat aku memiliki pasangan." Nara terdiam. Otaknya berusaha mencerna. Arga melanjutkan, lebih pelan. "Aku ingin kamu berpura-pura menjadi tunanganku." Kata-kata itu jatuh seperti beban berat. Jantung Nara berdegup keras. Ia mengira salah dengar. Kepalanya menunduk, lalu mengangkat perlahan, memastikan wajah Arga tetap sama. "Serius? Tidak bercanda." "Saya tidak bisa, Pak." Jawaban itu keluar spontan. Tak sopan, tapi jujur. Nara merasa dadanya sesak. Dunia mereka terlalu jauh. Ia tak ingin menjadi bahan gunjingan, tak ingin hidupnya semakin rumit. Arga sudah menduga penolakan itu. Ia menyandarkan punggung, lalu berkata tenang, "Aku tidak memaksamu. Tapi dengarkan dulu." Ia menjelaskan dengan singkat. "Hanya untuk acara tertentu.
Tidak ada sentuhan yang tak perlu. Tidak ada kewajiban selain tampil bersama. Sebagai imbalan, Arga akan menanggung biaya pengobatan ibunya dan menjamin posisi kerja Nara tetap aman. Nama ibunya membuat pertahanan Nara runtuh. Wajah lelah sang ibu kembali terbayang. Tagihan rumah sakit. Obat yang semakin mahal. Nara menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ini tidak benar, batinnya. Tapi hidup jarang memberi pilihan yang bersih. Aku beri waktu untuk berpikir, kata Arga. Jika kamu menolak, aku akan menghormatinya. Nara keluar ruangan dengan langkah gontai. Di lorong sepi, ia berhenti. Tangannya menekan dada, menahan isak. Harga diri dan tanggung jawab saling menarik dengan kejam. Sore itu, Nara pulang lebih awal. Di rumah, ia duduk di samping ranjang ibunya. Mendengar napas lemah yang teratur, ia akhirnya menangis. Bukan karena lemah, tetapi karena harus memilih jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Nara kembali ke ruang direktur. Wajahnya pucat, matanya sembab, namun suaranya tegas. Saya akan melakukannya, Pak. Tapi hanya sesuai kesepakatan. Arga mengangguk pelan. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Hanya satu kesadaran yang dingin. Sejak detik itu, sebuah kebohongan besar resmi dimulai, dan tidak ada jalan kembali tanpa luka. Nara menandatangani kesepakatan itu dengan tangan gemetar. Bukan kontrak hukum, melainkan serangkaian aturan tak tertulis yang disampaikan Arga dengan nada dingin dan terukur. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada perasaan yang dilibatkan. Semua hanya peran. Selesai saat peluncuran berakhir. Kita hanya tampil seperti yang mereka ingin lihat, kata Arga. Selebihnya, hidupmu tetap milikmu. Nara mengangguk. Meski di dadanya ada sesuatu yang terasa kosong. Ia sadar, sejak hari itu, hidupnya tak lagi sesederhana menyapu lantai dan pulang membawa gaji bulanan. Perubahan terjadi cepat. Nara dipindahkan sementara ke unit pendukung acara. Seragam abu-abunya diganti pakaian rapi yang terasa asing di tubuhnya. Rambutnya dirapikan. Wajahnya dipoles tipis. Setiap kali bercermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Hari pertama mereka tampil bersama terjadi di sebuah jamuan kecil dengan investor. Arga berdiri di sampingnya, tinggi dan tenang. Tangannya diletakkan di punggung Nara, sekadar formalitas. Namun sentuhan singkat itu membuat Nara menahan napas. Tersenyumlah, bisik Arga tanpa menoleh. Nara tersenyum. Senyum yang dipelajari dalam waktu singkat, namun terasa berat. Tatapan orang-orang menusuknya, penuh selidik. Beberapa tersenyum ramah, sebagian lain jelas meremehkan. Bisik-bisik mulai beredar. Siapa dia? Dari mana asalnya? Arga menjawab semua pertanyaan dengan satu versi cerita yang sama. Mereka bertemu secara tidak sengaja. Saling mengenal. Bertunangan sederhana. Tidak ada yang perlu dicurigai. Suaranya tenang, meyakinkan, seolah kebohongan itu sudah lama menjadi kebenaran. Di dalam mobil, setelah acara selesai, keheningan menekan. Nara menatap jendela, memeluk tas kecilnya. Arga memandang jalan, fokus, tanpa basa-basi. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Pujian itu singkat, namun cukup membuat Nara terdiam. Ia mengangguk pelan. Tidak ada rasa bangga. Hanya lelah. Hari-hari berikutnya diisi latihan diam-diam. Cara berjalan berdampingan. Cara menjawab pertanyaan. Cara berdiri agar terlihat serasi. Semuanya terasa seperti sandiwara yang rapi, namun dingin. Suatu sore, Nara tanpa sengaja mendengar dua karyawan membicarakannya. Nada mereka sinis. Menuduhnya naik jabatan lewat jalan mudah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan kemarin. Malamnya, Nara menangis sendirian. Ia ingin menyerah. Namun bayangan ibunya kembali muncul, bersama janji Arga yang sudah berjalan. Sementara itu, Arga berdiri di ruangannya, menatap pantulan dirinya di kaca. Kesepakatan ini seharusnya tanpa rasa. Tapi entah sejak kapan, ada sesuatu yang mulai mengganggu ketenangannya. Dan ia tahu, kebohongan yang dimainkan terlalu rapi untuk tetap aman. Kesepakatan itu berjalan semakin sering membawa mereka bersama. Rapat, jamuan, kunjungan ke mitra bisnis,
hingga sesi foto promosi yang harus menampilkan kedekatan sepasang tunangan. Semuanya dilakukan dengan jarak yang terukur, senyum yang dipelajari, dan kata-kata yang sudah disepakati sebelumnya. Namun ada hal-hal kecil yang tidak tercantum dalam kesepakatan. Seperti cara Arga tanpa sadar memperlambat langkahnya agar Nara tidak tertinggal dengan sepatu hak yang masih asing baginya. Atau bagaimana ia selalu memastikan Nara sudah makan sebelum acara panjang dimulai. Hal-hal sepele yang awalnya tidak berarti apa-apa, namun perlahan mengganggu batas yang mereka buat sendiri. Suatu malam, hujan turun deras saat mereka pulang dari pertemuan investor. Mobil terjebak macet. Lampu kota memantul di kaca jendela, menciptakan keheningan yang berbeda dari biasanya. Nara memeluk tas di pangkuannya, matanya lelah. "Kamu capek?" tanya Arga tanpa menoleh. "Sedikit," jawab Nara jujur. Arga membuka laci kecil dan menyerahkan sebotol air. "Minum dulu." Gerakan itu sederhana, namun membuat Nara terdiam sejenak. Tidak ada perintah. Tidak ada tuntutan. Hanya perhatian yang tidak ia minta. "Terima kasih, Pak." Arga menghela napas pelan. "Jangan panggil aku Pak saat kita seperti ini." Nara tersenyum kecil, gugup. "Baik." Nama itu terasa asing di lidahnya, namun hangat. Arga. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkannya bukan sebagai atasan, melainkan sebagai seseorang yang duduk di sampingnya. Hari-hari berikutnya, latihan peran berubah menjadi percakapan ringan. Tentang masa kecil. Tentang mimpi yang tak sempat dikejar. Nara bercerita tentang ibunya. Tentang bekerja sejak remaja. Arga mendengarkan, sungguh-sungguh. Tanpa menghakimi. Arga sendiri jarang bercerita. Namun suatu sore, saat mereka duduk di ruang tunggu sebelum sesi foto, ia berkata pelan, "Aku tidak pernah diajari bagaimana menjadi dekat dengan orang lain. Hidupku selalu tentang target dan hasil." Kalimat itu membuat Nara menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat celah rapuh di balik sikap dingin pria itu. Malam itu, setelah berpisah, Nara duduk lama di kamarnya. Dadanya terasa hangat sekaligus takut. Ia mengingat kembali aturan yang disepakati. Tanpa rasa. Tanpa perasaan. Tapi hatinya mulai tidak patuh. Di sisi lain, Arga berdiri di balkon apartemennya, memandangi kota yang tak pernah tidur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya efek kedekatan sementara. Namun bayangan Nara yang tersenyum lelah di kursi mobil terus muncul. Ia sadar, batas yang ia buat mulai bergeser. Dan jika ia tidak berhati-hati, kebohongan ini bukan hanya akan melukai reputasi, tetapi juga hati yang pelan-pelan terlibat. Sementara di luar sana, hujan masih turun, seolah menandai bahwa sesuatu telah berubah, meski belum ada yang berani mengakuinya. Acara gala malam itu digelar lebih besar dari sebelumnya. Lampu kristal menggantung megah, gaun dan jas mahal memenuhi ruangan. Nara berdiri di samping Arga, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Tangannya dingin, namun Arga merasakan getarnya dan secara refleks menggenggamnya lebih erat. Semua mata tertuju pada mereka. Di atas panggung, Arga menyampaikan pidato singkat tentang visi perusahaan. Suaranya mantap, namun sesekali pandangannya jatuh pada Nara. Tatapan itu bukan lagi bagian dari sandiwara. Ada ketenangan yang tidak ia rencanakan. Usai pidato, seorang wanita mendekat. Anggun, percaya diri, dan mengenal Arga dengan sangat baik. Senyumnya tipis, namun matanya tajam. "Aku kira kamu tidak akan pernah memperkenalkan siapapun sebagai tunangan," katanya pelan. Nara merasakan genggaman Arga mengeras. "Ini Nara, tunanganku." Wanita itu mengangguk sopan, lalu menatap Nara dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya tetap ada, namun terasa dingin. Setelah wanita itu pergi, Nara menarik napas panjang. "Siapa dia?" Arga menjawab singkat, "Masa lalu." Kata itu terdengar ringan, namun cukup membuat dada Nara nyeri. Ia mengingat kembali posisinya. Tunangan palsu. Tidak lebih. Malam semakin larut. Musik mengalun pelan. Banyak tamu memuji kecocokan mereka. Nara tersenyum, namun pikirannya kacau. Ia merasa semakin terseret ke perasaan yang seharusnya tidak ia miliki. Di balkon gedung, Nara berdiri sendiri. Udara malam terasa dingin. Arga menyusul, berdiri di sampingnya tanpa bicara. Jarak mereka begitu dekat.
Kamu tidak perlu memaksakan diri, kata Arga akhirnya. Nara menggeleng pelan. Saya baik-baik saja. Namun saat ia menoleh, mata mereka bertemu. Terlalu dekat. Terlalu lama. Senyum yang dipaksakan runtuh begitu saja. Tidak ada lagi peran, hanya dua hati yang sama-sama bingung. Untuk sesaat, Arga ingin mengatakan sesuatu. Mengakhiri sandiwara. Mengakui perasaan yang mulai jelas. Namun langkah kaki mendekat, suara tawa memecah momen itu. Kenyataan kembali menarik mereka ke dalam peran masing-masing. Di dalam gedung, bisik-bisik semakin keras. Ada yang iri. Ada yang curiga. Ada pula yang mulai menggali masa lalu Nara. Gosip beredar cepat, lebih tajam dari kebenaran. Malam itu berakhir tanpa kejadian besar. Namun sesuatu telah pecah di dalam diri mereka. Tatapan yang tak bisa dibohongi telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan di balik senyum di hadapan publik, sebuah perasaan tumbuh, rapuh, berbahaya, dan tidak lagi bisa diabaikan. Keesokan harinya, suasana kantor berubah dingin bagi Nara. Senyum ramah yang dulu jarang ia dapatkan kini berganti tatapan sinis dan bisik-bisik yang sengaja dipelankan namun tetap terdengar. Saat ia melintas di lorong, percakapan terhenti tiba-tiba, lalu berlanjut ketika langkahnya menjauh. Itu dia, bisik seseorang. Katanya dulu cuma op. Kalimat itu menusuk lebih tajam daripada tuduhan sebelumnya. Nara menunduk, mempercepat langkah, berusaha menahan getar di dadanya. Ia tahu sejak awal peran ini tidak akan mudah. Namun ia tidak menyangka hinaan akan datang secepat ini, begitu terang-terangan. Di ruang ganti kecil, Nara mendengar tawa lirih dua karyawan wanita. Mereka membicarakan gaunnya semalam, caranya berdiri di samping Arga, dan kemungkinan-kemungkinan kotor yang mereka karang tanpa rasa bersalah. Nara menggenggam tasnya erat-erat. Ia ingin membela diri, namun suaranya terasa hilang. Siang itu, sebuah artikel anonim muncul di grup internal kantor. Tidak menyebut nama, namun cukup jelas mengarah pada dirinya. Tentang wanita tak dikenal yang tiba-tiba menjadi tunangan direktur. Tentang ambisi yang disamarkan dengan kepolosan. Nara membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Matanya panas. Ia merasa telanjang di tengah keramaian, dipermalukan tanpa kesempatan membela diri. Di lantai atas, Arga menerima laporan yang sama. Wajahnya mengeras. Ia tahu dunia bisnis kejam, tapi kali ini serangannya terlalu personal. Tanpa menunggu lama, ia memanggil kepala divisi dan memberi peringatan tegas. Namun gosip tidak berhenti hanya karena perintah. Sore hari, Arga melihat Nara duduk sendiri di pantry. Punggungnya kaku, matanya kosong menatap gelas air yang tak disentuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat dampak nyata dari keputusan yang ia buat. Kamu tidak apa-apa. Pertanyaan itu terdengar biasa. Namun Nara menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menunduk, malu pada dirinya sendiri. Saya tahu ini bagian dari kesepakatan, katanya lirih. Tapi saya tidak kuat kalau harus dihina seperti ini setiap hari. Kata-kata itu membuat dada Arga sesak. Ia ingin mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun ia sadar, luka yang timbul bukan sesuatu yang bisa ditutup dengan janji. Aku akan menghentikannya, ucapnya tegas. Nara mengangkat kepala. Kalau Bapak melindungi saya terus, mereka akan semakin membenci saya. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ia melihat keberanian rapuh di wajah Nara. Gadis ini tidak meminta diselamatkan. Ia hanya ingin dihargai. Malam itu, Nara pulang dengan langkah berat. Di kamar sempitnya, ia memeluk lutut, menangis hingga lelah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah harga yang ia bayar terlalu mahal. Sementara itu, Arga duduk sendiri di ruang kerjanya yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kemarahan yang bukan berasal dari urusan bisnis, melainkan dari ketidakadilan yang menimpa seseorang yang mulai ia pedulikan. Dan ia tahu, bisik-bisik ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari ujian yang lebih kejam. Pagi itu Nara datang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa bekerja tanpa harus berhadapan dengan tatapan orang-orang. Namun begitu ia memasuki gedung, suasana terasa berbeda. Bukan hanya bisik-bisik, melainkan keheningan yang canggung, seolah semua orang menunggu sesuatu terjadi. Di mejanya, sebuah map coklat tergeletak rapi.
Tidak ada nama pengirim. Jantung Nara berdegup cepat. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya ada salinan dokumen lama. Akta perusahaan. Surat perjanjian pendirian. Nama-nama asing berderet, hingga matanya berhenti pada satu nama yang membuat napasnya hilang. Nama ayahnya. Nara terduduk. Kepalanya berdenyut. Ayahnya yang meninggal bertahun-tahun lalu tercatat sebagai salah satu teknisi awal perusahaan itu. Bukan pemilik saham, bukan pendiri, tetapi bagian penting dari proyek pertama yang membuat perusahaan ini berdiri. Di sudut dokumen, ada catatan kecil tentang kecelakaan kerja yang diselesaikan secara internal. Air mata Nara jatuh. Selama ini, ibunya selalu menghindari cerita tentang masa lalu ayahnya. Tentang alasan ia berhenti bekerja. Tentang mengapa mereka hidup berpindah-pindah setelah itu. Kini semuanya muncul di hadapannya, tanpa ampun. Di lantai atas, Arga menerima laporan berbeda. Salah satu staf lama perusahaan meminta audiensi mendadak. Pria tua itu membawa arsip yang sudah lama disimpan, merasa tidak tenang melihat situasi yang berkembang. Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang Nara. Arga membaca dokumen yang sama. Wajahnya menegang. Ia mengenali nama itu. Ayah Nara pernah disebut sepintas dalam sejarah internal perusahaan, namun tak pernah dibicarakan lebih jauh. Kecelakaan yang dianggap selesai, kompensasi yang dibayar diam-diam. Arga menutup map itu perlahan. Dadanya terasa berat. Ia mulai memahami mengapa gosip tentang Nara berubah arah. Seseorang sengaja membuka luka lama untuk menghancurkan mereka berdua. Sementara itu, Nara dipanggil ke ruang personalia. Kali ini bukan peringatan, melainkan pertanyaan yang menusuk. Tentang latar belakang keluarganya. Tentang hubungannya dengan perusahaan. Tentang apakah ia mengetahui peran ayahnya di masa lalu. Saya tidak tahu apa-apa, jawab Nara jujur. Suaranya bergetar. Namun kejujuran tidak selalu menyelamatkan. Berita mulai menyebar lebih luas. Bukan lagi soal tunangan palsu, melainkan tuduhan tersembunyi bahwa Nara sengaja mendekati Arga untuk membalas masa lalu. Sebuah narasi kejam yang dirangkai rapi. Sore itu, Arga akhirnya menemui Nara. Mereka berdiri berhadapan di ruang kosong, tanpa saksi. Tatapan Nara penuh kebingungan dan luka. Kenapa saya baru tahu sekarang? Suaranya hampir pecah. Apa ini semua cuma kebetulan bagi Bapak? Arga menggeleng pelan. Dan aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Keheningan menggantung. Nara memalingkan wajah, menahan air mata. Ia merasa kembali menjadi gadis kecil yang kehilangan ayah tanpa penjelasan. Aku tidak akan membiarkan mereka menggunakan masa lalumu untuk menjatuhkanmu, kata Arga tegas. Namun Nara menggeleng. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang ayah saya. Tentang kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kalimat itu menghantam Arga lebih keras dari tuduhan manapun. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kebohongan yang ia ciptakan telah membuka pintu bagi kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Di luar sana, persiapan peluncuran produk terus berjalan. Waktu semakin sempit, tekanan semakin kuat, dan di antara mereka, berdiri masa lalu yang tidak bisa lagi dihindari. Sebuah rahasia telah terkuak, dan dampaknya akan mengguncang segalanya. Hari peluncuran tinggal 2 hari. Gedung utama perusahaan berubah seperti sarang lebah yang terguncang. Tim bekerja tanpa henti, dekorasi dipasang ulang, naskah pidato direvisi berkali-kali. Di balik semua kesibukan itu, satu kegelisahan besar mengendap, tak terucap namun terasa di udara. Nara hampir tidak keluar dari ruang persiapan. Sejak dokumen itu muncul, ia merasa setiap langkahnya diawasi. Wajah ayahnya terus terbayang. Senyum sederhana yang kini berubah menjadi tanda tanya besar. Ia datang ke perusahaan ini untuk bekerja, bukan untuk membuka luka lama yang tak pernah ia pahami. Di sisi lain, Arga berada dalam tekanan yang belum pernah ia rasakan. Dewan direksi memanggilnya secara tertutup. Nada mereka tidak lagi diplomatis. Isu ini harus ditutup sebelum acara, kata salah satu anggota dewan. Investor sudah mendengar desas-desusnya. Jika ini meledak di panggung, reputasi kita runtuh. Arga menahan amarah. Ditutup bagaimana? Dengan menjauhkan dia dari sorotan, jawab yang lain. Tidak perlu muncul sebagai tunangan di acara puncak. Kita bisa atur narasi lain.
Nama Nara tidak disebut, namun jelas dialah yang dimaksud. Arga keluar ruangan dengan langkah berat. Ia sadar, sejak awal kebohongan ini diciptakan untuk melindungi perusahaan. Kini kebohongan yang sama diminta untuk mengorbankan seseorang. Sore itu, Arga menemui Nara di ruang rias. Gaun yang akan ia kenakan tergantung rapi, belum disentuh. Nara duduk diam, memandangi cermin tanpa benar-benar melihat pantulannya. Kamu tidak harus tampil besok, kata Arga pelan. Nara menoleh. Matanya merah, namun sorotnya tegas. Jadi akhirnya saya disingkirkan. Bukan begitu. Ini demi meredam situasi. Nara tersenyum pahit. Sejak awal, semua ini memang bukan tentang saya. Saya hanya alat yang dipakai saat dibutuhkan. Kalimat itu membuat Arga terdiam. Ia ingin membantah. Namun kebenaran berdiri di antara mereka, telanjang dan menyakitkan. Malam menjelang. Gedung mulai sepi. Nara berjalan keluar sendirian, membawa tas kecilnya. Di lobi, ia berhenti sejenak, menatap logo besar perusahaan yang selama ini ia bersihkan setiap pagi. Kini logo itu terasa asing, bahkan menakutkan. Di rumah, ibunya memandangnya dengan cemas. Nara akhirnya menceritakan semuanya. Tentang ayahnya. Tentang perusahaan. Tentang tunangan palsu yang berubah menjadi luka nyata. Ibunya terdiam lama, lalu menangis. Ayahmu bekerja jujur, katanya lirih. Tapi kecelakaan itu membuatnya disingkirkan. Kami disuruh diam. Kebenaran itu seperti pisau. Nara memejamkan mata. Ia tahu, besok bukan hanya tentang peluncuran produk. Ini tentang harga diri keluarganya. Hari peluncuran tiba. Lampu sorot menyala terang. Tamu penting berdatangan. Musik mengalun megah. Di belakang panggung, Arga berdiri sendiri, memegang naskah pidato yang terasa berat di tangannya. Ia menoleh ke arah pintu. Nara belum datang. Waktu semakin mendekat. Nama Arga dipanggil untuk naik ke panggung. Tepuk tangan menggema. Ia melangkah maju, wajahnya tenang, namun dadanya bergemuruh. Di kursi belakang, sebuah kursi kosong mencolok. Kursi untuk tunangan direktur. Arga menatap penonton. Media. Dewan direksi. Semua menunggu versi kebenaran yang telah disepakati. Namun di ujung panggung itu, Arga tahu satu hal. Kebohongan ini telah sampai pada batasnya. Dan apapun yang ia pilih selanjutnya, akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Arga berdiri di tengah panggung dengan sorot lampu menempel ketat di wajahnya. Tepuk tangan masih menggema. Namun baginya suara itu terdengar jauh, seolah teredam oleh detak jantungnya sendiri. Di tangannya, naskah pidato bergetar halus. Kalimat-kalimat yang telah disetujui Dewan Direksi menunggu untuk dibacakan, rapi, aman, dan penuh kebohongan. Ia menarik napas panjang. Hadirin yang saya hormati, ucapnya memulai. Suaranya terdengar mantap meski dadanya bergemuruh. Layar besar di belakangnya menampilkan perjalanan perusahaan dari awal berdiri hingga hari ini. Tepuk tangan kembali terdengar. Namun Arga tidak melanjutkan naskah. Matanya menyapu ruangan, berhenti sejenak pada barisan investor, lalu ke kursi kosong di barisan depan. Hari ini seharusnya menjadi hari yang membanggakan. Lanjutnya, tentang produk, tentang pencapaian, tentang masa depan. Ia berhenti. Keheningan merambat cepat. Tim di belakang panggung mulai gelisah. Namun saya tidak bisa melanjutkan acara ini tanpa membicarakan sesuatu yang selama ini disembunyikan. Bisik-bisik langsung merebak. Dewan direksi saling berpandangan. Salah satu dari mereka berdiri setengah badan, memberi isyarat agar Arga kembali ke naskah. Arga tidak bergeming. Perusahaan ini berdiri bukan hanya karena modal dan strategi, katanya tegas. Tetapi karena kerja keras orang-orang yang namanya tidak pernah disebut di panggung ini. Layar di belakangnya tiba-tiba berubah. Bukan lagi video promosi, melainkan dokumen lama yang muncul satu persatu. Akta pendirian. Daftar teknisi awal. Nama ayah Nara terpampang jelas. Suara gaduh pecah. Beberapa tamu terkejut. Media mulai mengangkat kamera. Dewan direksi panik. Salah satu dari mereka adalah seorang teknisi jujur yang meninggal tanpa pernah mendapat pengakuan layak, lanjut Arga. Kecelakaan yang menimpanya diselesaikan secara diam-diam. Keluarganya diminta diam.
Di balik panggung, Nara berdiri terpaku. Ia datang terlambat, berniat hanya mengambil barang pribadinya dan pergi. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara Arga dari pengeras. Matanya membesar. Tangannya gemetar. Arga menelan ludah. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Dan wanita yang selama ini kalian bicarakan dengan hinaan, yang kalian curigai dengan narasi kejam, adalah putri dari pria itu. Ruangan meledak. Suara teriakan bercampur tepuk tangan, protes, dan kekacauan. Media berebut sudut terbaik. Dewan direksi berdiri, mencoba menghentikan acara, namun semuanya sudah terlambat. Nara melangkah maju tanpa sadar. Air matanya jatuh deras. Ia tidak pernah meminta panggung ini. Namun kebenaran menyeretnya ke sana. Arga melihatnya. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Ia melangkah turun dari panggung, menghampiri Nara. Di hadapan ratusan mata, ia berdiri di sampingnya. Tidak sebagai direktur dan op. Tidak sebagai tunangan palsu. Hanya dua manusia yang berdiri di atas luka yang sama. Saya yang meminta dia berpura-pura menjadi tunangan saya, kata Arga lantang. Bukan karena kepentingannya, tetapi karena kepentingan saya dan perusahaan ini. Dan saya salah. Kata salah itu jatuh berat, namun jujur. Nara terisak, menutup mulutnya. Saya bertanggung jawab penuh atas kebohongan itu. Dan hari ini, saya memilih untuk berhenti bersembunyi. Dewan direksi tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Investor berbisik keras. Sebagian bangkit meninggalkan ruangan. Sebagian lain justru berdiri, menatap Arga dengan ekspresi campur aduk antara marah dan kagum. Bagi Nara, dunia berputar terlalu cepat. Ia ingin lari, namun kaki Arga tetap di sampingnya, seolah berkata bahwa ia tidak sendirian. Kebenaran telah terbuka. Tidak indah, tidak rapi, tetapi nyata. Dan di tengah kekacauan itu, Nara tahu satu hal. Hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Kalimat itu menggema di kepala Nara saat lampu panggung dimatikan satu persatu. Acara peluncuran berubah menjadi kekacauan yang tak bisa lagi dikendalikan. Media mengejar pernyataan, investor menuntut klarifikasi, dan dewan direksi berdebat sengit di ruang tertutup. Nama Nara dan ayahnya menjadi pusat badai yang tak pernah ia minta. Di ruang tunggu belakang panggung, Nara duduk dengan tubuh gemetar. Tangannya dingin, napasnya pendek. Dunia yang selama ini ia kenal telah runtuh, digantikan sorotan yang menyilaukan dan menyakitkan. Ia bukan lagi ob yang tak terlihat. Ia menjadi simbol dari kebenaran yang terlambat diakui. Arga masuk beberapa menit kemudian. Jasnya masih rapi, namun wajahnya tampak lelah. Ia menutup pintu perlahan, seolah ingin memisahkan mereka dari dunia luar yang bising. Untuk sesaat, mereka hanya saling memandang. Tidak ada kata yang langsung keluar. Aku minta maaf, ucap Arga akhirnya. Suaranya rendah. Untuk semuanya. Nara tersenyum tipis, pahit. Saya tidak tahu harus merasa apa sekarang. Marah, sedih, atau lega. Arga mengangguk pelan. Ia memahami kebingungan itu. Ia sendiri berada di persimpangan yang lebih kejam. Keputusan yang ia ambil di atas panggung telah memicu konsekuensi besar. Dewan direksi memanggil rapat darurat. Posisi Arga sebagai direktur utama dipertanyakan. Saham perusahaan mulai bergejolak. 1 jam kemudian, Arga duduk berhadapan dengan dewan. Nada mereka tidak lagi formal. Ini ultimatum. Kamu boleh mempertahankan pernyataanmu, kata ketua dewan. Tapi konsekuensinya jelas. Kamu harus mundur dari posisi direktur utama untuk meredam dampak pasar. Arga menautkan jarinya. Jika saya mundur, bagaimana dengan kompensasi keluarga korban kecelakaan itu? Bagaimana dengan pengakuan resmi perusahaan? Kami akan mengurusnya, jawab dewan singkat. Asal kamu tidak lagi menjadi wajah perusahaan. Arga terdiam lama. Jabatan ini adalah hidupnya. Ia membangunnya sejak muda, mengorbankan waktu, hubungan, dan perasaan. Namun bayangan Nara berdiri sendirian di bawah sorot lampu kembali muncul. Bayangan ayahnya yang namanya dihapus dari sejarah. Baik, katanya akhirnya. Saya mundur. Keputusan itu jatuh seperti palu. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pujian. Hanya keheningan yang berat. Malam itu,
Arga menemui Nara di luar gedung. Kota masih ramai. Namun bagi mereka dunia terasa menyempit. Nara berdiri memeluk jaket tipisnya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mereka memintaku mundur, kata Arga jujur. Nara terkejut. Apa? Karena saya. Bukan karena kamu, jawab Arga tegas. Karena pilihan saya. Nara menunduk. Rasa bersalah menghantamnya. Semua ini berawal dari permintaan yang ia terima dengan berat hati. Ia tidak pernah membayangkan harus dibayar dengan kehilangan sebesar ini. Saya tidak ingin Bapak kehilangan segalanya, katanya lirih. Arga tersenyum kecil. Aku tidak kehilangan segalanya. Aku kehilangan jabatan. Itu beda. Ia melangkah lebih dekat. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka tidak diukur oleh peran atau kesepakatan. Namun ada satu hal lagi yang harus kita selesaikan. Lanjut Arga. Tentang kita. Nara mengangkat wajah. Dadanya berdebar. Apa yang kita lakukan selama ini dimulai dari kebohongan, kata Arga. Dan aku tidak ingin melanjutkan apapun yang lahir dari dasar itu. Jika kamu memilih pergi sekarang, aku akan mengerti. Kata-kata itu menusuk sekaligus membebaskan. Nara menahan napas. Selama ini, ia menunggu pengakuan, penegasan, atau janji. Namun yang ia terima justru kebebasan untuk memilih. Saya lelah, Arga, katanya pelan. Saya lelah menjadi pusat cerita yang bukan saya tulis. Aku tahu. Saya butuh waktu. Jauh dari semua ini. Dari gedung, dari sorotan, dari kita. Arga mengangguk. Meski dadanya terasa perih. Ia tidak menahan. Tidak memohon. Ia tahu, cinta yang tulus tidak memaksa. Aku akan memastikan nama ayahmu dipulihkan, katanya. Dan ibumu mendapat hak yang layak. Tanpa syarat. Nara menatapnya lama. Air mata kembali jatuh. Namun kali ini tidak sepenuhnya sakit. Ada rasa lega di sana. Terima kasih, ucapnya. Mereka berpisah di bawah lampu jalan yang temaram. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji. Hanya dua hati yang sama-sama terluka. Namun jujur. Nara melangkah pergi, membawa luka dan keberanian baru. Arga berdiri di tempatnya, menatap punggung Nara hingga menghilang. Pilihan telah dibuat. Dan terkadang, pilihan paling menyakitkan adalah satu-satunya jalan menuju kejujuran. Pagi datang dengan sunyi yang berbeda bagi Nara. Tidak ada seragam abu-abu, tidak ada gedung tinggi, tidak ada tatapan yang menilai. Ia terbangun di kamar sederhana rumah kontrakan, ditemani suara napas ibunya yang kini lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya kembali menjadi miliknya sendiri. Hari-hari berlalu pelan. Nara berhenti bekerja di perusahaan itu. Bukan karena diusir, melainkan karena ia memilih pergi. Tawaran bantuan dan kompensasi datang silih berganti, namun ia hanya menerima yang memang menjadi hak keluarganya. Pengakuan resmi atas nama ayahnya diumumkan secara terbuka. Perusahaan meminta maaf. Bukan dengan bisik-bisik, melainkan dengan pernyataan yang tak bisa ditarik kembali. Di pemakaman kecil tempat ayahnya dimakamkan, Nara berdiri membawa bunga sederhana. Angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Tentang kebenaran yang akhirnya muncul. Tentang luka yang diakui. Tentang satu pria yang memilih kehilangan demi berkata jujur. Di tempat lain, hidup Arga berjalan tanpa gelar dan jabatan. Media sempat mengejarnya. Namun perlahan perhatian itu memudar. Ia tidak lagi bangun dengan jadwal rapat, melainkan dengan ruang kosong yang luas dan sunyi. Anehnya, di ruang kosong itu, ia justru belajar bernapas. Ia menepati semua janjinya. Hak keluarga Nara dipulihkan sepenuhnya. Nama ayah Nara diabadikan sebagai bagian penting sejarah perusahaan. Tidak ada syarat. Tidak ada upaya mendekat. Arga tahu, jika cintanya tulus, ia harus memberi jarak. Beberapa bulan kemudian, Nara mulai bekerja di sebuah yayasan kecil yang membantu keluarga korban kecelakaan kerja. Ia tidak mencari panggung. Ia hanya ingin luka orang lain tidak terkubur seperti ayahnya dulu. Senyumnya kembali sederhana. Matanya lebih tenang. Suatu sore, saat hujan turun ringan, Nara duduk di teras yayasan. Seorang tamu datang tanpa pengumuman. Jaketnya basah, wajahnya familiar.
Arga berdiri beberapa langkah darinya. Tidak membawa jas. Tidak membawa posisi. Hanya dirinya sendiri. Aku tidak ingin mengganggu, katanya pelan. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Nara menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak juga harapan berlebihan. Hanya kejujuran yang kini terasa aman. Saya baik-baik saja, jawabnya. Dan ibu saya juga. Arga mengangguk. Syukurlah. Keheningan menyelimuti mereka. Bukan keheningan canggung, melainkan tenang. Dua orang yang pernah terluka, kini berdiri tanpa topeng. Aku tidak datang membawa janji, lanjut Arga. Aku hanya ingin berkata satu hal. Semua yang aku lakukan dulu dimulai dari kebohongan. Tapi perasaanku padamu tidak pernah pura-pura. Nara menarik napas panjang. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya telah melalui terlalu banyak hal untuk terburu-buru. Saya juga merasakannya, katanya akhirnya. Tapi sekarang, saya ingin mengenal kamu tanpa sandiwara. Tanpa panggung. Tanpa imbalan. Senyum Arga muncul. Bukan senyum kemenangan. Melainkan lega. Aku akan menunggu, katanya. Selama apapun yang kamu butuhkan. Mereka tidak berpegangan tangan hari itu. Tidak juga menetapkan apa-apa. Namun saat Arga berpamitan dan melangkah pergi, Nara tahu satu hal. Kali ini, jika mereka berjalan bersama, itu akan berawal dari kejujuran. Malam itu, Nara menunaikan salat dengan hati yang ringan. Dalam doanya, ia tidak meminta kemewahan atau kepastian. Ia hanya memohon satu hal. Ya Allah, jika Dia baik untuk imanku dan hidupku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridai. Jika tidak, jauhkanlah tanpa menyisakan luka. Di luar, hujan berhenti. Langit perlahan cerah. Beberapa waktu kemudian, di sebuah acara sederhana tanpa sorotan kamera, dua orang duduk berdampingan. Tidak ada gelar. Tidak ada peran. Hanya dua hati yang memilih untuk jujur. Cinta itu akhirnya hadir. Bukan dari pura-pura. Melainkan dari keberanian untuk kehilangan. Lalu memulai kembali dengan nama Allah. Pada akhirnya, hidup memang tidak selalu memberi akhir yang indah dengan cara yang mudah. Ada luka yang harus dilewati, ada kehilangan yang tidak bisa dihindari, dan ada kebenaran yang menuntut keberanian besar untuk diakui. Nara belajar bahwa harga diri tidak pernah ditentukan oleh seragam, jabatan, atau pandangan orang lain. Ia menemukan kekuatannya bukan ketika berdiri di panggung besar, melainkan saat berani melangkah pergi dari kebohongan dan memilih hidup yang jujur. Sementara Arga memahami bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi posisi seseorang, tetapi seberapa berani ia bertanggung jawab atas pilihan yang ia buat, meski harus kehilangan segalanya. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukanlah cinta yang sempurna. Ia lahir dari keadaan yang salah, dari kesepakatan yang dingin, dan dari sandiwara yang menyakitkan. Namun justru karena itu, cinta tersebut diuji hingga ke dasarnya. Ketika topeng dilepas, ketika panggung ditinggalkan, dan ketika dunia tidak lagi bertepuk tangan, barulah terlihat mana perasaan yang benar-benar bertahan. Bukan cinta yang menuntut, melainkan cinta yang memberi ruang. Bukan cinta yang memaksa, melainkan cinta yang menunggu dengan sabar. Perjalanan ini mengajarkan bahwa tidak semua yang tampak indah di mata orang lain membawa ketenangan di hati. Ada kalanya mundur adalah bentuk keberanian, dan melepaskan adalah wujud keikhlasan. Nara dan Arga tidak memilih jalan yang mudah, tetapi mereka memilih jalan yang benar. Jalan yang mungkin sepi, namun penuh kejujuran. Jalan yang mungkin lambat, namun diberkahi ketenangan. Di balik semua kejadian, ada tangan Allah yang bekerja dengan cara yang seringkali tidak kita pahami. Ketika doa terasa tidak langsung terjawab, ketika hidup seolah tidak adil, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan pelajaran yang akan menguatkan jiwa. Luka yang dialami Nara membuka kebenaran yang selama ini terkubur. Kejatuhan Arga membersihkan hatinya dari kesombongan yang tidak ia sadari. Dan perpisahan yang menyakitkan justru memberi mereka kesempatan untuk kembali dengan versi diri yang lebih jujur. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang keberanian memilih kejujuran di tengah tekanan, tentang memuliakan orang tua meski telah tiada, dan tentang percaya bahwa rezeki, jodoh, serta masa depan tidak pernah tertukar. Apa yang menjadi milik kita akan datang pada waktunya, dengan cara yang Allah tetapkan, bukan dengan paksaan manusia.
Dan ketika dua hati akhirnya dipertemukan kembali tanpa kepura-pura, tanpa kepentingan, tanpa sandiwara, disitulah cinta menemukan bentuknya yang paling sederhana namun paling kuat. Cinta yang tumbuh bersama doa. Cinta yang berjalan bersama keikhlasan. Cinta yang tidak lagi mencari pembenaran dari dunia, karena ia sudah cukup dengan ridha Allah. Lebih dari itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia membawa cerita yang tidak terlihat dari luar. Senyum bisa menyembunyikan luka, dan kesuksesan bisa menutupi kehampaan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena posisinya, pekerjaannya, atau latar belakangnya. Bisa jadi, di balik kesederhanaan itu tersimpan keteguhan hati yang jauh lebih kuat daripada mereka yang hidup dalam kemewahan. Nara adalah cerminan dari banyak orang yang berjalan pelan, namun tetap tegak, meski dunia kerap tidak ramah. Begitu pula dengan Arga, yang belajar bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kesepian yang dibungkus kemegahan. Saat ia berani melepaskan segalanya demi kebenaran, ia justru menemukan makna hidup yang selama ini luput dari perhatiannya. Bukan lagi tentang mengendalikan keadaan, tetapi tentang berserah diri dan percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menempatkan seseorang pada ujian tertentu. Jika kisah ini meninggalkan rasa haru, maka itu bukan tanpa tujuan. Ia ingin mengingatkan bahwa dalam hidup, ada kalanya kita harus jatuh agar bisa belajar berdiri dengan cara yang benar. Ada saatnya kita kehilangan agar tahu apa yang benar-benar berharga. Dan ada waktunya kita diuji dalam kesunyian agar semakin dekat kepada Allah. Semoga setiap pembaca yang pernah merasa tidak dihargai, dikhianati, atau dipaksa menerima keadaan yang tidak adil, menemukan penguatan dari cerita ini. Bahwa kalian tidak sendirian. Bahwa setiap air mata dicatat. Bahwa setiap doa, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa keras kita menggenggam, melainkan seberapa ikhlas kita melepaskan, lalu percaya bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik,